Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sahriansah, NPM 17640111. Saya dari Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al-Banjari Banjarmasin, program studi Teknik Sipil. Di video ini saya buat untuk memenuhi tugas pengairan pasang surut dengan dosen pengampu Bapak Adi Surya STMT. Video ini akan membahas tentang laporan perencanaan bangunan pengairan pasang surut. Untuk lebih jelasnya, simaklah video ini sampai habis. Uraian umum. Dalam pekerjaan perencanaan suatu sistem jaringan irigasi tambak pasang surut, diperlukan berbagai bidang ilmu pengetahuan yang saling mendukung demi kesempurnaan hasil drive perencanaan. Bidang ilmu pengetahuan antara lain ilmu irigasi, ilmu tentang pasang surut, rekayasa tambak hidrologi, hidrolika, bangunan air, dan rekayasa lingkungan untuk menganalisis dampak lingkungan akibat pembangunan jaringan irigasi tersebut. Pengertian irigasi. Irigasi adalah usaha penyediaan dan pengaturan air untuk memenuhi kebutuhan pertanian, dan di samping itu air irigasi bisa juga digunakan untuk keperluan lain seperti untuk air baku, penyediaan air minum, pembangkit tenaga listrik, keperluan industri, perikanan, untuk pengelontaran roil di dalam kota, dan lain-lain. Sumber air yang digunakan untuk irigasi antara lain yaitu yang pertama air yang di permukaan tanah, sungai, danau, waduk, dan mata air. Air hujan yang ditampung dengan waduk lapang. Yang ketiga adalah air tanah. Tahap-tahap perencanaan irigasi. Yang pertama adalah peta layout jaringan irigasi atau tata letak. Peta letak luasan. Perhitungan neraca air. Yang keempat adalah perencanaan saluran irigasi. Yang kelima adalah profil atau potongan memanjang saluran. Yang keenam adalah profil atau potongan melintang saluran. Yang ketujuh adalah desain bangunan pemberian air. Yang kedelapan adalah bangunan oncoran, bangunan sadap, dan bangunan bagi sadap. Yang terakhir adalah desain bangunan ukur. Hal-hal yang diperhatikan dalam pembangunan irigasi. Yang pertama adalah gambar tata letak. Dicek kembali dengan peta yang baru. Yang kedua, lokasi bangunan utama harus memperhatikan tinggi pengambilan dan peta situasi. Yang ketiga adalah tipe-tipe saluran irigasi, saluran tanah, atau saluran pasang dengan memperhatikan kondisi tanah yang ada di lapangan. Yang keempat, kecocokan daerah yang bersangkutan untuk irigasi pertanian. Yang kelima, batas-batas administratif. Yang keenam, konsultasi dan sosialisasi dengan pemerintah setempat dan petani. Yang terakhir adalah jaringan irigasi yang ada. Kesimpulan, perencanaan suatu sistem jaringan irigasi tambak pasang surut diperlukan berbagai bidang ilmu pengetahuan yang saling mendukung demi kesempurnaan hasil dari perencanaan. Bidang ilmu pengetahuan itu antara lain ilmu irigasi, ilmu tentang pasang surut, rekayasa tambak, hidrologi, hidrolika, bangunan air, dan rekayasa lingkungan akibat pembangunan jaringan irigasi tersebut. Nah, itulah tadi pembahasan mengenai laporan perencanaan bangunan pengairan pasang surut. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.